Pagi anak-anak? Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Baik. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketuanya Mas Mail dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa mulai. Oke, Pak Pakar izin copot masker ya, untuk supaya dalam kegiatan belajar suaranya lebih jelas. Hari ini ada yang tidak berangkat? Pak Pakar akan mengabsen. Yang tidak berangkat siapa saja? Nama dan apa? Oke, sakit. Kemudian ada lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai organ-organ pada sistem respirasi manusia, kemudian mekanisme respirasi, dan juga kita sudah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sistem respirasi. Oke. Semuanya boleh berdiri sebelum kita melakukan pembelajaran. Supaya lebih semangat, kita lakukan tepuk semangat ya. Jadi Pak Bakar akan kasih contoh, setelah itu kalian mengikuti apa yang Pak Bakar lakukan. Oke? Pak Bakar akan mulai tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat ya gitu. Oke? Bisa ya? Oke. Sekarang kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Pak Bakar ada 2 buah gambar di layar depan. Pak Bakar ingin bertanya. Untuk gambar yang sebelah kanan ya, sebelah kanan dari saya, itu aktivitas apa yang sedang dilakukan? Adakah keterkaitan antara gambar yang kanan dengan gambar yang kiri? Ada yang bisa menjawab? Mary, mungkin bisa tahu keterkaitannya apa? Akibat aktivitas merokok bisa menyebabkan kanker paru-paru. Apa tujuan pelajaran kali ini ya? Tujuan pelajaran kali ini pertemuan kedua, kemarin pertemuan sekarang pertemuan kedua mengenai sistem respirasi adalah setelah melakukan kegiatan mengamati video, memahami bahan ajar, dan diskusi kelompok tentang gangguan sistem respirasi, siswa mampu ya, diharapkan kalian mampu. Yang pertama adalah menganalisis 3 gangguan pada sistem respirasi dengan klinis. Yang kedua adalah membuat poster tentang bahaya aktivitas merokok dengan kreatif. Yang ketiga adalah menyajikan presentasi poster tentang bahaya aktivitas merokok dengan terampil. Jadi diharapkan setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, ketiga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai oleh kalian. Kemudian motivasinya ya, karena tadi di awal ada gambar paru-paru yang besar, jadi alangkah lebih baiknya kalian ini kan usianya masih muda ya, masih produktifnya, masih panjang masa depannya, alangkah lebih baiknya kalian sudah menjaga kesehatan organ respirasi ya, dengan cara apa? Yang pertama tadi ya, tidak merokok ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa melakukan olahraga yang cukup, tidak begadang terlalu malam, dan menjaga pola makanan yang sehat. Oke, kemudian Pak Bakar akan menayangkan sebuah video ya. Kalian bisa mencermati dan mungkin bisa mencatat, mungkin ada hal-hal yang penting kalian bisa cermati dalam kegiatan menyimak video pembelajaran ya. Ambil HP-nya semua ya, ambil HP-nya yang ada di tas bisa diambil. Kalau bisa buka HP kalian. Setelah kalian melihat video mengenai berbagai macam gangguan yang terjadi pada sistem respirasi manusia, silahkan kalian scan QR code di depan. Ini adalah mengenai bahan ajar online yang bisa kalian pelajari untuk membuat rancangan proyek nanti mengenai gangguan pada sistem respirasi manusia ya. Silakan kalian scan semuanya. Nah, itu ya scan ini ya. Scan itu ya. Kalian lihat-lihat dulu isinya, kontennya apa. Setelah itu sekarang Pak Bakar akan menjelaskan apa sih yang akan kita buat pada pertemuan kali ini ya. Buka aplikasi Canva dan kalian buat sekreatif mungkin kerjasama dengan kelompok kalian untuk membuat poster terkait pengaruh aktivitas merokok terhadap kesehatan sistem respirasi pada manusia. Oke ya. Ini sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Sudah sesuai seperti pertemuan sebelumnya, sebanyak 6 kelompok ya.
Ini kelompok berapa? Ini kelompok 4 ya? Iya. Kelompok 4 juga bagus sekali ya progres pengerjaan proyeknya. Gambarnya juga lumayan kreatif, kerjasamanya juga baik ya. Sudah ada yang meng-share gambarnya, kemudian ada yang buat backgroundnya, ada juga yang buat posternya, merangkainya ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya? Oke, sudah baik juga, sudah mulai merangkai ya. Ada temannya yang sudah mencarikan gambar. Sekarang backgroundnya sudah dicarikan anggota kelompok yang lain. Sekarang ini namanya Mbak siapa ini? Mbak Tia sekarang yang merangkai ya? Mbak Tia yang merangkai. Oke, kerjasamanya bagus sekali ya. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya, kelompok 5. Mas Tanpur yang mencarikan gambarnya. Kemudian Mbak Tia yang merangkai dan teman-teman yang lain mencarikan tulisan mengenai kandungan yang terdapat di dalam rokok ya. Untuk hari ini Pak Pakar bisa minta 2 kelompok untuk memaparkan hasil karya posternya dan juga membacakan hasil diskusi OKPD-nya ya. Untuk kelompok pertama yang beruntung adalah kelompok 2 ya. Silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan. Menyebabkan rusaknya paru-paru dan memunculkan berbagai gangguan pada paru-paru. Oke, benar Mbak. Bisa lebih keras lagi biar semua teman-temannya bisa dengar. Ya, silakan. Desain perencanaan proyek, membuat desain proyek dalam Bagaimana rancangan proyek kalian yang akan dikerjakan untuk mempermudah pengerjaan proyek kalian? Susunlah jadwal pelaksanaan proyek bersama kelompok dan atur pembagian tugas yang berkaitan akselerasi dari internet, artikel tentang bahaya gangguan sistem respirasi akibat aktivitas merokok. Vega dan Java merancang proyek. Naila dan Fadila menyiapkan gadget dan aplikasi Canva. Ya, silakan. di dalam poster kami terdapat larangan rokok dan himbauan untuk menjauhi rokok karena rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti pada gambar paru-paru yang menjadi. Sudah? Oke, sudah. Kemudian sudah selesai berarti ya? Sudah selesai. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lisa Uswa, absen 16. Saya ingin memberikan masukan, mungkin bisa ditambahkan pada poster disebut kandungan rokok yang di dalamnya, kemudian efek dan dalam jangka waktu tertentu yang terjadi pada seorang perokok. Ya, itu saja saran dari saya. Terima kasih. Oke, ada tanggapan dari kelompok 2? Baik, terima kasih atas sarannya. Kami akan jadikan referensi untuk memperbaiki karya poster kami. Oke, berarti kelompok 2 terdengarkan ya, menerima masukan dari Mbak Lisa tadi untuk perbaikan nanti ke depannya poster untuk kelompok 2 ini menjadi lebih baik lagi ya. Jadi setelah kelompok 2, berarti yang maju adalah kelompok 3 ya. Silakan untuk kelompok 3 untuk maju. Di sini kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai LKPD. Perkenalkan, nama saya Mary Zafazis, absen 18. Perkenalkan, nama saya Ana Widya Kasari, absen 6. Perkenalkan, nama saya Oliver Fikaswanto, absen 26. Perkenalkan, saya Ismail Udin, nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pembuatan poster. Perhatikan beberapa dua ini. Menurut Anda, adakah keterkaitan antara kedua gambar? Ada aktivitas merokok menyebabkan rusaknya paru-paru dan memunculkan berbagai gangguan pada paru-paru. Monitoring proyek. Berdasarkan proyek yang telah kalian lakukan, silakan jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Bagaimana aktivitas rokok bisa mempengaruhi kesehatan organ-organ respirasi manusia? Penyakit apa saja yang bisa disebabkan oleh rokok? Jelaskan jawaban kalian secara detail. Asap rokok yang mengandung ribuan zat kimia mempengaruhi silia 2-3 kali hisapan rokok menurunkan kinerja silia 50%. Mengakibatkan perokok berisiko terkena bronkitis kronis atau infeksi paru-paru yang lama. Perokok juga mengalami penyempitan saluran napas kronik, saluran napas seperti pipa, cerobong yang berkarat. Perokok mengalami penurunan fungsi paru-paru dan lebih buruk lagi berisiko terkena kanker paru-paru. Di sini ada 6 poster dari masing-masing kelompok. Kelompok 3 akan bakal tayangkan ya. Oke, silahkan kalian menyampaikan hasil poster kalian dideskripsikan. Maksudnya apa sih? Kontennya isinya apa ya? Kontennya itu berisikan tentang tahapan kita untuk berhenti secara merokok gitu. Jadi nanti efeknya mungkin 20 menit efeknya apa, setelah 12 jam efeknya apa gitu. Jadi secara bertahap. Oke, sebentar. Bisa dijelaskan mungkin tiap waktu yang kalian tuliskan di sini efek dari rokok itu apa bisa kalian bacakan ya? Oke, silakan. Untuk yang pertama, untuk 20 menit sendiri itu yang pertama dirasakan itu detak jantung dan tekanan darah mulai normal. Lalu untuk yang 12 jam, kolesterol dalam darah mulai stabil. Lalu Dedikasi absen 10. Silakan.
Untuk tampilan poster dari segi konten sudah baik, sudah ada efek buku setelah melakukan aktivitas merokok. Namun mungkin saya hanya memberikan saran untuk warna background dan warna tulisan lebih dibikin kontras lagi supaya lebih mudah dan menarik pembaca oleh orang. Oke, yang bagus sekali tadi pemaparan atau presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 3. Juga ada tadi tanggapan atau masukan dari anggota kelompok lain. Karya-karya posternya yang sudah dikirimkan ke Pak Pakar juga bagus-bagus dan kreatif sekali. Sekarang Pak Pakar akan memberikan konfirmasi dan juga penguatan setelah tadi disampaikan hasilnya versi kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang Pak Pakar akan memberikan konfirmasi mengenai materi kelainan atau penyakit pada sistem respirasi akibat aktivitas merokok ya. Jadi akibat aktivitas merokok ini ada beberapa penyakit yang muncul ya. Yang pertama adalah kanker paru-paru ya. Di sini kalian bisa perhatikan di gambar yang kanan ini adalah paru-paru orang sehat, kemudian yang gambar sebelahnya adalah paru-paru pada orang yang terkena kanker paru-paru ya. Oke, itu saja mungkin konfirmasi dari Pak Pakar. Mungkin barangkali di sini ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran dari awal, kemudian sudah merancang proyek, kemudian sudah buat proyek berupa karya poster, kemudian Pak Pakar kasih konfirmasi, adakah di sini yang barangkali bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kali ini, kamu dapat apa saja? Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Desa Sintadia, nama absen juga begitu. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan yang materi yang tadi Pak Pakar berikan selama pembelajaran. Yang pertama yaitu kanker paru-paru. Kerusakan pada paru-paru yang menyebabkan kanker atau terbakarnya paru-paru. Kerusakan. Oke, bagus sekali ya kesimpulan dari Mbak Tias. Beri aplaus ke Mbak Tias. Refleksi pembelajaran ya, atau kegiatan refleksi. Bisa kalian buka HP-nya. Ayo lebih semangat lagi ya, kayaknya pada ngantuk nih. Lebih semangat lagi. Kalian buka HP-nya. Kemudian Pak Pakar sudah meng-share link quizzes ya di WA group, dan juga mungkin kalau WA-nya tidak, kalau ada teman yang tidak punya kota, bisa kalian salin linknya di sini ya. Ada beberapa pertanyaan bisa kalian kerjakan. Oke ya, sudah bisa dikerjakan, waktunya sekitar 10 menit ya kalian kerjakan. Kalian kerjakan dengan teliti, seksama dan baik, karena ini akan saya masukkan ke daftar nilai pengetahuan ya. Oke, waktunya kurang 2 menit, segera diselesaikan dalam pembuatan kuisnya ya. Oke ya. Sekarang kita masuk di penghujung kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk rencana tindak lanjut pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari mengenai sistem sirkulasi pada manusia ya. Jadi apa itu sistem sirkulasi manusia, prosesnya bagaimana, kita akan belajar bareng-bareng di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Masih ada yang mungkin barangkali mengganjal di kalian, bisa kalian tanyakan, silahkan, apakah masih beri kesempatan? Berdoa dimulai. Berdoa. Amin. Ya, akhirnya sudah di penghujung kegiatan pembelajaran kali ini. Pesan Pak Pakar ya, kalian karena masuk musim penghujan, jaga kesehatannya. Kemudian kalau pas pulang sekolah nanti pas hujan, tolong pakai jas hujannya, jangan hujan-hujanan ya, supaya kalian bisa tetap berangkat, tetap semangat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ya. Dan kita doakan lagi supaya teman-teman yang tadi sakit bisa segera berangkat, hadir di tengah-tengah kita semua ya. Bila ada tutur kata dari Pak Pakar yang salah, tindakan dari Pak Pakar yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.